Jadi, kalau perusahaan itu mau tutup apapun tipenya, walaupun nanti kita hari ini belajarnya CV, tapi kalau kalian punya tipe perusahaan yang berbeda, misalnya PT, sama prosesnya. Pertama kali, semua aset yang bentuknya masih non-cash, jadikan cash dulu. Ini kalau di dunia sehari-hari, kalau saya kasih intermezzo ya, kalau rupanya cash, modal dalam bentuk uang cash, itu lebih bisa dibagi-bagi dengan proporsi yang lebih setara, yang lebih adil, begitu teman-teman. Nah, jadi langkah pertama, semua aset dikumpulkan yang bentuknya masih belum uang tunai, jadikan uang tunai. Nanti namanya kita cepet-cepetan jual ya, masih mungkin jual untung ya semoga gitu ya, berharapnya begitu. Tapi kalau memang kita mau tutup terus akhirnya cepet-cepet jualan, terus akhirnya harga pasarnya lagi turun, terus kita mengalami rugi, ya sudah. Nanti kalau ada keuntungan atau kerugian atas penjualan non-cash aset tadi, kita bagi-bagi. Bagi-baginya ya tadi itu, yang fixed ratio tadi, nggak harus 50-50. Kemudian, uang tunai yang kita peroleh tadi, kita kumpulkan, kita bayar hutang dulu kalau ada. Kalau hutangnya sudah lunas, baru sisanya cash itu kita bagi berdasarkan saldo akhir capital masing-masing partner. Mari kita praktekkan di perusahaan ini. Perusahaan ini didirikan oleh Arnett, Carey, Eaton, bertiga jadi satu, makanya namanya ACE gitu ya. ACE Company setuju untuk bubar. Nah, waktu sebelum bubar, ini adalah posisi ledgernya, buku besar untuk aset, liability, dan equity-nya. Sebelum saya lanjut, ada mau akun-akun yang ditanyakan nggak? Semua akunnya tadi sudah dikenal ya berarti. Kemudian kondisi pertama, kita asumsi di sini no capital deficiency. Nanti bisa kelihatan ketika sudah selesai ilustrasi ini bersama saya. Tadi, S Company tadi akhirnya menjual semua non-cash asetnya kepada Jackson Enterprise senilai 75.000 tunai. Saya tanya ke kalian, mana aset yang bukan uang tunai? Sudah ketemu? Harus bisa melihat, ini kan sudah didata semua asetnya. Berarti mana saja yang berupa bukan uang tunai? Sudah? Apa saja? Account receivable. Account receivable, Inventory. inventory, equipment, accumulated. Betul. Semua aset itu saldo normal sebelah mana? Aset. Debit. Debit. Jadi kalau kita jual, perhatikan baik-baik di sini. Yang teman-teman sebutkan tadi, account receivable di kredit, inventory di kredit, equipment di kredit. Dihapus ya. Karena mereka saldo normalnya debit, kita hapus kredit. Kecuali satu teman-teman, accumulated depreciation. Accumulated depreciation itu saldo normalnya kredit, jadi kalau mau dihapus jadi di debit. Oke? Sesuaikan dengan angka-angka yang tadi ada di sini. 15, 18, 35, 8. 15, 18, 35, dan 8. Uang cash yang kita peroleh tadi katanya 75. Saya jumlahkan debitnya, 75 tambah 8, itu 83. 15 tambah 18 tambah 35 berapa tuh? 68 ya. Berarti yang kurang kan di sebelah kredit. Kalau yang kurang di sebelah kredit, itu namanya keuntungan. Kalau yang kurang di sebelah debit, itu namanya loss. Nah, keuntungannya kita sebut dengan gain on realization. Selisihkan saja. 83 kurangi 68, selisihnya 15.000. Kalau ingin tahu sebenarnya bagaimana cara mencari gain, itu kita membandingkan book value asset ya. Account receivable-nya 15, inventory-nya 18, equipment-nya 35, dikurangi accumulated 8, itu kan 60. Kita jual 75. Benda kita 60, di pasaran laku 75. Berarti kita senang karena untung 15. Ini cara mencatatnya. Proses yang pertama sudah selesai, yaitu proses menjual semua non-cash aset. Proses yang kedua, ingat tadi, jika ada untung atau rugi selama penjualan non-cash aset tadi, keuntungan atau kerugian yang muncul itu harus dibagi-bagi antar partner. Nah, di partnership ini nggak mau sepertiga rata, tapi 3:2:1. Jadi, tadi ada 3 partner, Arnett 3, Carey 2, Eaton 1. Arnett banding Carey banding Eaton sama dengan 3:2:1. Jadi, tadi ceritanya kan di sini keuntungannya 15.000.
Keuntungan itu kan di sebelah kredit. Kalau kita mau bagi-bagi, pindah sebelah debit, gain-nya 15.000, nambah modalnya Arnet, nambah modalnya Carry, nambah modalnya Ethan di sebelah kredit. Tadi katanya rasionya 3:2:1. Berarti Arnet itu 3 per total ya. 3 tambah 2 tambah 1 kan 6. Berarti Arnet itu 3 per total 6 kali 15.000. Arnet dapat 7.500. Carry 2 per 6 dari 15. 1.000, 5.000. Ethan sisanya 2.500. Ini proses kedua. Jadi keuntungan atau kerugian dibagi berdasarkan masing-masing partner itu kesepakatannya seperti apa. Kalau sudah, kita lakukan proses ketiga. Proses yang ketiga, bayar hutang. Teman-teman, bantu saya temukan berapa hutang yang ada di is company ini. Sudah ketemukah kalian? Mana yang disebut dengan hutang? Kalau tadi sebelah kiri kan aset. Hutang berarti adanya di sebelah kanan. Mana hutang? Sudah ketemu? Sama Ada dua, notes payable sama account payable. Jumlah dong, 15 sama 16 berarti hutangnya berapa? 31, terima kasih. Nah, kita punya uang cash 5.000. Tadi jualan dapat berapa? 75. Berarti kita punya uang cash berapa sekarang? Awalnya 5.000, habis jualan 75, kita punya berapa sekarang? 80. 80. 80 cukup nggak kalau mau bayar utang 15 sama 16, 31? Cukup. Cukup. Itulah berarti kita bisa bayar hutang. Notes debit, account payable debit. Harusnya notes sama account payable itu kan hutang, kredit. Karena kita bayarin, lunas, hapus, makanya pindah sebelah debit, cashnya 31. Hitungkan saya dong, uang cashnya sisa berapa tadi? Awalnya 5.000, jualan 75 jadi 80.000. Terus katanya kalian cukup kok bayar utang 31.000. Sisa berapa uang cashnya sekarang? 49. 80.000 kurangi 31.000, berarti uang cashnya itu sisa 49. Nah, kalau tidak ada sisa, ya sudah, partnernya pulang nggak bawa apa-apa. Tapi karena ini masih ada sisa uang cash, maka kita lanjut ke proses keempat. Membagikan remaining cash. Sisa uang cash yang tadi kalian bilang 49.000, awalnya 5, tambah jualan dapat 75, kurangi bayar utang 31, masih ada sisa 49.000. Mari kita bagi untuk Arnet, Carry, dan Ethan. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah membagi uang cashnya bukan bagi 3 rata, bukan. Bukan pula dengan rasio yang tadi, 3:2:1 ini, bukan ya. Ini rasio laba rugi, bukan rasio bagi uang cash. Nah, terus dari apa? Cara membagi uang 49.000 itu biar adil. Caranya harus menggunakan saldo capital mereka masing-masing. Berapa capital balance mereka masing-masing. Nah, ikuti saya. Pertama kali dari soal ya, dari bawaan soal aslinya, Arnet itu 15.000 teman-teman. Jurnal ini tidak memberikan efek ke Arnet Capital. Nah, jurnal yang ini memberikan efek. Efeknya di sebelah kredit. Artinya apa? Nambah atau kurang kalau model di sebelah kredit? Nambah. Jadi pertamanya 15, ketambahan 7.500, ini tidak memberikan efek ya jurnalnya. Sehingga 15 tambah 7.500, hasilnya 22.500 untuk Arnet. Kita lakukan sekali lagi ya untuk caranya carry, sama. Perhatikan baik-baik. Carry itu dimulai 17.800. Jurnal yang pertama tidak memberikan efek ke carry. Jurnal yang kedua, carry bertambah 5.000 di kredit. Sehingga, ini nggak memberikan efek ya. Yang memberikan efek hanya jurnal kedua tadi. Sehingga carry itu awalnya 17.800, tambah 5.000, jadi 22.800. Item juga begitu. Awalnya 1.200, tambah jurnal yang kedua tadi, 2.500, sehingga dia dapat 3.700. Nah, kalau kalian tepat, ini jumlahnya pasti dengan sendirinya 49.000. Dan yang menarik apa teman-teman? Ketika kita sudah melakukan proses likuidasi selesai, ini tadi 5.000 itu ngambil dari pertama kalinya. Jadi menariknya kalau proses likuidasi itu sudah selesai, kita buktikan ya. Semua saldo itu bakalan 0. Kok bisa? Coba perhatikan. Cashnya pertama 5.000, 5.000.
Non-cash asset kalau dijumlah semua tadi, mulai account receivable sampai accumulated depreciation, itu 60.000. Hutangnya kalian tadi berhasil menyebutkan ada 2, note sama account payable kalau dijumlah 31. Terus masing-masing capitalnya mereka ya, sesuai dengan bawaan awalnya. Nah, gara-gara jurnal yang pertama, nanti kalian lihat efeknya. Jurnal yang pertama itu tadi yang ini. Nah, efeknya ini kalau kita pindahkan di kolom ya. Semua jurnal itu kalau kita pindahkan di kolom, ini jurnal yang pertama, jurnal yang kedua, terus ini jurnal yang ketiga, ini jurnal yang keempat. Nanti semua saldo cash-nya 0, non-cash asetnya 0, liability-nya 0, dan semua modalnya 0. Cash-nya tadi yang sisa 49 dibagi habis 0. Account receivable sampai accumulated semua sudah dijual jadi 0. Note sama account payable, hutangnya semua sudah dibayar 0. Terus capitalnya terakhir tadi, yang totalnya 49.000, sudah kita bagi-bagi akhirnya 0. Nah, kalau semua saldo, aset, liability, sama equity-nya sudah 0, berarti perusahaan ini sudah tutup. Ini yang namanya proses likuidasi. Tutup partnership-nya. Ingat asumsi kita yang pertama, no capital deficiency. Apa itu no capital deficiency? Berarti selama proses penutupan likuidasi tadi, saldonya Arnett, Carey, sama Ethan tidak ada yang negatif. Semuanya baik-baik saja positif. Itu namanya no capital deficiency. Sebentar lagi kita akan mempelajari yang bagaimana kalau capital deficiency.